Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terhormat Bapak Muhammad Quest Atik selaku dosen pengampu mata kuliah Good Corporate Governance beserta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Vita Komalasari dengan nomor NIM 2008-205099 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah Good Corporate Governance dengan judul Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia dan di global pada umumnya. Baik, kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang penerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Dalam penerapannya, praktik Good Corporate Governance di Indonesia masih dinilai rendah oleh para pemodal. Sebagaimana Bank Dunia yang menyatakan bahwa praktik tersebut masih belum memuaskan di Indonesia, meskipun telah terjadi peningkatan. Good Corporate Governance yang tidak semata-mata berorientasi pada pencitraan perusahaan akan membuat entitas usaha lebih adaptif, yaitu lebih bisa menyesuaikan diri, responsif terhadap situasi global, dan kompetitif. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor Good Corporate Governance di Indonesia. Apa saja sih faktor-faktor Good Corporate Governance di Indonesia? Faktor-faktor Good Corporate Governance di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu faktor keberhasilan dan faktor kegagalan. Faktor keberhasilan dari Good Corporate Governance di Indonesia yaitu yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas itu apa sih? Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas penjualan. Dan yang kedua, ukuran perusahaan yang menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Yang ketiga, struktur kepemilikan. Itulah faktor-faktor keberhasilan dari Good Corporate Governance di Indonesia. Kita beralih ke faktor kegagalan Good Corporate Governance di Indonesia. Apa saja sih faktornya? Yang pertama, dominasi pemegang saham. Yang kedua, tidak efektifnya pekerja, regulator, dan lembaga-lembaga keuangan. Dan yang ketiga, lemahnya perlindungan terhadap investor dan kreditor. Itulah faktor-faktor dari Good Corporate Governance di Indonesia. Kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu tentang manfaat penerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Yang pertama, governance perusahaan dapat meminimalkan agensi cost. Apa sih agensi cost itu? Agensi cost adalah biaya penurunan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal karena adanya perbedaan informasi. Yang kedua, perusahaan dapat meminimalkan cost of capital. Dan yang ketiga, dengan Good Corporate Governance ini, proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara baik sehingga menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi, serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Itulah manfaat dari penerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu tentang penyebab Good Corporate Governance belum berjalan secara optimal. Apa saja penyebabnya? Perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan dan mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang pertama, kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan. Yang kedua,
rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip good corporate governance. Kendala yang kedua yaitu kendala eksternal. Yang pertama, dalam pelaksanaan good corporate governance terkait dengan perangkat hukum. Itulah penyebab good corporate governance belum berjalan optimal di Indonesia. Baik, kita beralih ke poin berikutnya yaitu tentang penerapan good corporate governance di global. Krisis ekonomi global yang telah terjadi beberapa kali akhir-akhir ini telah menyadarkan semua pihak pentingnya good corporate governance terhadap perekonomian secara keseluruhan. Adapun skandal perusahaan di tingkat internasional seperti kasus Enron menunjukkan tata kelola perusahaan yang buruk dapat memberikan dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan juga. Pada poin yang terakhir ini, kita akan membahas contoh kasus penerapan good corporate governance di Indonesia. Di sini ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sumarindo Lestari Jaya. Apa sih pelanggarannya? Yaitu, Direksi PT Sumarindo Lestari Jaya Tbk telah melakukan pelanggaran terhadap pemegang saham minoritas. PT Sumarindo Lestari Jaya ini melakukan pelanggaran peningkatan jual beli saham sebesar 60% atau sebanyak 7.200.500 lembar saham dengan pihak lain yaitu dari PT Tjiwi Kimia seharga Rp7.200.500. Hal ini tidak dibenarkan karena hal ini melanggar termasuk pelanggaran terhadap pemegang saham minoritas. Karena seharusnya direksi dari PT Sumarindo Lestari Jaya ini menyampaikan maksud dan tujuannya kepada RUPS terlebih dahulu, baru melakukan peningkatan jual beli saham pada PT Sumarindo Lestari Jaya ini. Itulah contoh kasus pembahasan dari penerapan good corporate governance di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.